Kembali lagi di channel Edukasi Sang Pangeran. Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam flora menawan, di mana di antaranya ada yang terpilih sebagai bunga nasional. Namun, tahukah kamu sob bahwa ternyata Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki bunga nasional sebagai representasi karakteristik negaranya? Ada banyak lagi negara di dunia ini yang memilikinya. Yuk mari kita simak fakta menarik di balik bunga-bunga tersebut. Bunga tulip sangat identik dengan negara kincir angin Belanda. Bunga tulip menjadi salah satu bunga favorit yang banyak dicari karena bentuk dan warnanya yang sangat cantik. Tahukah kamu sob? Setiap warna bunga tulip memiliki arti tersendiri. Tulip merah melambangkan cinta sejati dan melambangkan gairah dan romantisme. Biasanya ini akan menjadi hadiah untuk pasangan yang romantis. Tulip kuning melambangkan harapan dan keceriaan, dan biasanya akan menjadi sesuatu yang kalian berikan kepada seseorang sebagai hadiah ucapan selamat jalan. Tulip putih digunakan sebagai bunga untuk membuat permintaan maaf. Sementara tulip ungu melambangkan bahwa seseorang adalah segalanya. Ungu telah lama menjadi warna yang diasosiasikan dengan royalti, jadi memberikan tulip ungu kepada seseorang berarti kita menyanjung mereka. Tahukah kamu sob? Tulip sebenarnya bagian dari keluarga lili yang juga termasuk bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Oleh karena itu, bagian kelopak bunga tulip pun dapat diolah sebagai pengganti bawang dan membuat anggur. Saat Perang Dunia Kedua, tulip sering dijadikan santapan untuk menahan rasa lapar. Bunga sakura adalah bunga khas dari negeri matahari terbit, Jepang. Bunga ini dikenal sebagai simbol kerapuhan, keanggunan, dan kecantikan yang fana. Bunga sakura mekar dan gugur dengan sangat cepat, hanya sekitar 1 minggu saja. Waktu mekarnya pun hanya 1 tahun sekali, yaitu pada musim semi saja. Kelopak bunga yang terus-menerus berjatuhan membuat lokasi di sekitar pohon sakura diselimuti dengan warna putih atau merah muda. Pemandangan ini sering dikagumi oleh banyak orang dan dikatakan sebagai daya tarik bunga sakura. Di Jepang ada sebuah tradisi yang disebut hanami. Hanami adalah kegiatan masyarakat Jepang dalam menikmati keindahan bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Selain itu, hanami juga bisa berarti piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah pohon sakura. Bunga lotus adalah bunga khas negara Vietnam. Tumbuh secara ajaib dalam kondisi paling suram, lotus adalah simbol keberuntungan yang dihormati karena ketahanannya, dan tentu saja, keindahannya. Sama halnya dengan tulip, bunga lotus juga memiliki warna yang beraneka ragam dan makna di dalam warna tersebut. Lotus putih dikaitkan dengan kemurnian, serta transendensi. Dalam Feng Shui, putih juga dikaitkan dengan elemen logam, yang memiliki kemampuan untuk memotong rintangan. Lotus merah muda kadang-kadang menyertai dewa dalam citra Hindu. Dalam Feng Shui, merah muda juga dilihat sebagai warna yang lebih lembut yang diasosiasikan dengan energi yang feminin. Lotus merah mewakili energi api. Bunga warna ini melambangkan inspirasi, gairah, dan ekspresi. Lotus biru selalu ditampilkan tertutup. Merupakan simbol khusus bagi umat Buddha Mahayana yang menggambarkan potensi makhluk untuk menyadari sifat Buddha bawaan mereka, yang kemudian dapat mekar menjadi bodhisattva. Lotus banyak mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang dapat berperan sebagai antioksidan. Senyawa ini banyak terkonsentrasi pada bagian biji dan daunnya. Antioksidan ini berfungsi membantu menetralkan molekul reaktif yang lebih akrab dengan sebutan radikal bebas. Selain itu, senyawa dalam bunga lotus juga memiliki sifat anti peradangan. Namun, studi ini masih terbatas pada hewan. Alhasil, masih perlu studi lanjutan untuk membuktikan efektivitasnya pada manusia. Bunga melati. Melati adalah salah satu dari 3 bunga nasional negara Indonesia.
Dalam budaya Indonesia, bunga ini melambangkan kesucian, keanggunan yang sederhana, dan ketulusan. Selain itu juga melambangkan keindahan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, melati dianggap sebagai bunga yang penting dalam upacara pernikahan atau upacara adat. Sedangkan masyarakat Thailand menjadikan melati sebagai simbol untuk cinta dan kehormatan. Berbeda lagi dengan Tiongkok yang mengartikan melati sebagai kebahagiaan, kasih sayang dan keagungan. Bunga melati digunakan sebagai wewangian dalam parfum, sabun, dan lotion, serta digunakan untuk menambahkan aroma yang wangi pada teh melati. Bunga ini diyakini sebagai antidepresan dan afrodisiak sehingga cocok untuk mengharumkan kamar tidur. Selain itu, kuntum bunga melati dapat digunakan untuk mengobati penyakit mata dan kulit, sedangkan daunnya dapat digunakan untuk mengobati tumor payudara. Lavender. Yap, bunga lavender adalah bunga nasional negara Portugal. Lavender mewakili kemurnian, pengabdian, serta ketenangan. Simbol-simbol ini sering dikaitkan dengan cara lavender digunakan. Misalnya, ketenangan mengarah pada penggunaan lavender dalam membantu tidur dan mengurangi kecemasan. Kemurnian ditunjukkan melalui penggunaan lavender sepanjang sejarah dalam pembersihan dan hubungannya dengan kebersihan. Lavender juga melambangkan pengabdian, yang menjadikannya pilihan populer untuk rangkaian bunga dan karangan bunga pernikahan. Lavender termasuk salah satu tanaman herbal yang mudah ditanam serta paling serbaguna dengan banyak manfaat, dari pengobatan, estetika, hingga kuliner. Karena aromanya yang bersih, lavender menjadi bahan yang sangat populer dalam produk yang digunakan untuk mandi, termasuk sampo, pembersih wajah, dan sabun tangan. Lavender juga digunakan dalam produk pembersih untuk rumah serta salah satu minyak esensial paling populer. Selanjutnya, fakta menarik lavender adalah memiliki banyak kegunaan untuk pengobatan. Lavender dapat menenangkan nyeri luka bakar, menginduksi tidur, mengurangi kecemasan dan stres, serta mengobati nyeri otot dan persendian. Nah, itu loh sob 5 fakta menarik seputar bunga yang menjadi bunga khas beberapa negara di dunia. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa lagi di video fakta menarik lainnya.